Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kula lan panjenengan sami saged kempal ing dalem masjid menika, ing dalem omah atau rumahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala kangge kajian rutin bertepatan dengan malam Isra Mi'raj, memperingati malam Isra Mi'raj. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dateng keluarganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dateng sahabatipun lan ugi sedaya tiang-tiang ingkang beriman ingkang terus mengamalkan sunnah-sunnahipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir nanti di hari kiamat. Para hadirin hadirat jamaah ingkang kawula hormati, iki kula rada kuwatir nih, kursine goyang-goyang ngeten iki. Mboten biasa kursi goyang soalnya. Alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini berbagai macam nikmat, termasuk dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mengkaji ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis, nggih wonten setunggal hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan fadilahnya tiang engkang membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di dalam masjid atau di dalam rumah Allah. Terusipun Rasulullah SAW yang dalam setunggal hadis riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Tidaklah satu kaum, segolongan orang berkumpul di rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah, lalu kemudian mereka yatadarasunahu, mempelajari ayat Allah, illa kecuali pasti nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan hati ya. Semua orang pengen hatinya tenang,
sampai cari hiburan yang macem-macem. Ya, kalau ditanya kenapa cari hiburan, ya agar hati tenang. Padahal Rasulullah ngendika hati tenang itu ketika kita bisa datang ke majelis Quran, Yang kedua selain ketenangan adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Saling kasih sayang di antara kita diberi kasih sayang oleh Allah, juga antara kita itu loh. Insya Allah kalau di dalam masjid begini tidak ada rasa permusuhan, insya Allah. Hatinya tenang. Masuk kok ape gelut ya sungkan ono jero masjid. Kok sampai royoan berkat barang ngono mboten enten insyaallah nggih. Nek ten WA wonten niku. Wong mari kenduren terus royoan berkat sampai jotos-jotosan, naudzubillah min dzalik. Kayak zaman niki kula semerap. Tapi tiang sing maos Al-Qur'an ngeringekno Qur'an, bahas Qur'an insyaallah boten wonten sing tawuran. Nomor 3 wa hafathumul malaikah, akan dilindungi oleh malaikat. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan malaikat itu akan mendatangi majelis-majelis zikir, mendatangi majelis-majelis Quran, ya, mendatangi orang-orang yang thalibul ilmi, mencari ilmu. Itu didoakan, diridhoi oleh para malaikat. Dan yang keempat kata Rasulullah wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan nyebut nama-nama mereka. Jenengan jolali jengene itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fiman indahu, di sisi para makhluknya yang ada di sana, yang di dekat Allah. Ya siapa lagi kalau bukan para malaikat. Allah membanggakan kita yang mau baca Quran, yang mau mempelajari Quran. Semoga ini jadi inspirasi, jadi pendorong kita untuk nggak males-males kalau ada undangan untuk majelis Quran, untuk baca Quran, untuk belajar Quran. Jamaah, Bapak Ibu sekalian ingkang kawula hormati, insya Allah malam hari ini ya yang diyakini oleh banyak orang terutama di Indonesia sebagai malam 27 Rajab, dan itu bertepatan dengan malam Isra wal Mi'raj ya. Meskipun kalau kita buka-buka kitab sejarah kadang kita temukan rupanya ada pendapat yang lain, ada pendapat yang lain ya. Sama-sama kita nggak tahu, ya sudahlah, kita yakini yang ini saja biar kita bareng-bareng. Allah Subhanahu wa taala nyebutkan tentang Isra wal Mi'raj ini di dalam 2 surat dalam Al-Qur'an. Yang pertama di surat Al-Isra di ayat yang pertama atau ayat ke-1 yang tadi sudah saya bacakan. Itu ayat yang bicara tentang Isra. Mi'rajnya tidak dijelaskan di situ. Tapi di surat yang lain yang agak jauh jaraknya, beberapa halaman, beberapa lembar, baru ketemu surat An-Najm. Surat An-Najm itu banyak diceritakan tentang mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula lan panjenengan sedaya kepengin luwih jelase semerap dos pundi ceritane, dan insya Allah valid asli boten huak, kita bisa baca di hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Niku lengkap wonten ceritone Isra wal Mi'raj. Nah kula boten waca ten mriki, kali Arabe kok gak mari-mari.
Ya ceritane singkat ngoten mawon. Nggih. Dados ceritane niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun itu sekitar tahun ke-10 setelah kenabian, setelah beliau diangkat jadi nabi dan rasul, terus dakwah, banyak penentangan, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi beliau di kota Mekah sampai 10 tahun. Tidak juga seperti membawa kemajuan yang berarti. Semakin besar tantangannya. Sebelumnya beliau ya ada pelindungnya, yaitu Abu Thalib pamannya dan juga istrinya Khadijah. Tapi di saat itu kemudian Khadijah meninggal, kemudian Abu Thalib juga meninggal di tahun yang ke-10 ya, bukan 10 Hijriah ya. Nek tahun ke-10 berarti 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 18 bulan sebelum hijrah terjadi Isra Mi'raj. Lajeng Rasulullah SAW untuk mengembangkan agama ini, mengembangkan Islam ini, biar kalau misalkan di satu tempat seperti Mekah sulit sekali mendakwai orang Mekah ini, kok sulit banget ya, cobalah keluar. Akhirnya beliau mencoba hijrah ke Taif ya. Nek jenengan nate haji, nate umroh, biasanya mesti liwat Taif. Jadi dekat, kota yang dekat dengan Mekah itu Taif. Piyambake coba hijrah ke sana, menawarkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Mereka juga menolak dakwahnya Rasul. Bahkan Rasulullah itu dilempari batu sama anak-anak kecil itu. Disawati watu, bocah cilik-cilik ini ditolak. Betapa sedihnya Rasulullah. Sudah ditinggal mati oleh Abu Thalib, ditinggal mati istri tercintanya Khadijah, mau dakwah keluar kota ditolak. Siapa lagi yang bisa menghibur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau berlindung itu diceritakan di sebuah kebun kurma. Di situ beliau larenom itu curhat. Nah, curhatnya datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama asku bathi wa khuzni ilallah. Saya menyampaikan sedih saya, gundah gulana saya hanya kepada Allah. Beliau enggak marah, beliau enggak kecewa sebenarnya. Yang beliau takut itu, kenapa kok banyak penentangan dakwah? Yang ditakutkan apa? Allah marah kepada dia. Piyambake niku wedi nek Allah niku napa? Murka kepadanya. Sampai dalam satu doanya beliau katakan, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, nek jenengan boten muring-muring dateng kula, boten murka dateng kula, fala ubali, enggak ada urusan. Saya akan teruskan dakwah saya. Saya akan lanjutkan dakwah saya. Yang penting jenengan boten murka dateng kula. Begitu Rasulullah SAW, begitu sabarnya. Akhirnya apa? Allah menjawab dan ingin menjawab tadi dengan di Isra Mi'rajkan. Jawaban bahwa Allah enggak marah kepada Nabi Muhammad SAW. Kok gampangane ngoten, dijak wisata ngoten. Dijak dolan-dolan, tapi dolane waduh. Cerita yang disampaikan oleh sahabat dan ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, kira-kira ringkasnya ya, sebelum berangkat Isra wal Mi'raj itu Rasulullah SAW
dibedah oleh dua malaikat. Dadanya itu dibedah, dikeluarkan, hatinya kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Nggih ngoten ceritane. Jenengan percaya mboten percaya, nggih kudune percaya. Piye carane Pak? Zaman biyen wis ana bedah barang. Ya gak usah dipikir ngoten. Wong niku malaikat kok. Dicuci kemudian diberi apa namanya istilahnya? Diberi hikmah. Diberi hikmah, diberi iman, diberi ilmu, dimasukkan ke dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian diajak berjalan menaiki hewan tunggangan yang disebut buraq. Nggih, buraq. Itu hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Antara keledai ini kan cilik, nah, lebih besar daripada itu, tapi tidak sebesar kuda. Tapi larinya kencang sekali. Jadi kakinya itu bisa, lompatannya itu sejauh mata memandang. Jadi seretan menus sampai mereka. Saking bantai. Singkat cerita, langsung nyampe ten Masjidil Aqsa di Palestina, disertai oleh malaikat Jibril. Pun nyampe Palestina. Tiang sing biasa zaman niku, tiang sing biasa nggawa unta perjalanan dari Mekah ke Palestina itu 1 bulan, saulan 30 dino. Nah niku boten ngantos suwengi, pirang jam ngoten mawon pun nyampe. Begitu sampai sana kemudian Rasulullah dipertemukan dengan para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Rasulullah maju sebagai imam, ngimami sholat para nabi dan para rasul tadi. Nah kan sudah mati. Nah mereka kan sudah mati. Iya. Tapi dalam Quran disebut apa? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Wong sing mati syahid niku para nabi, para rasul, iku ora mati. Iku urip mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ngimami banjur mantun salat, diberi minum. Monggo diminum silakan. Diberi minum 2 gelas. 1 ya diberi minum oleh malaikat Jibril. Ditawari minum, monggo gitu. Jenengan pilih Muhammad. 1 isinya khamr. Khamr niku apa? Minuman keras ya. Mriki napa namanya? Toa napa? Bir. Nah, sing situ susu. Lalu Rasulullah SAW memilih susu sesuai dengan fitrah. Jajal kok milih khamr, gak umate teler kabeh kira-kira. Rasulullah memilih, dia tahu mana yang halal, mana yang diharamkan. Dia milih minum susu. Setelah itu kemudian mereka, gimana caranya lah kita nggak bisa tahu. Diangkat ke langit, perjalanan ke langit. Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di langit yang pertama. Sampai di langit yang pertama itu malaikat Jibril perlu minta izin kepada malaikat yang ada di langit yang pertama dengan mengatakan saya membawa Muhammad. Akhirnya dipersilahkan untuk naik ke langit yang pertama. Di situ bertemu sama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Naik terus ke atas lagi. Langit kedua ketemu sama Nabi Yahya. Naik terus
ke langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di langit kelima ketemu Nabi empat ya, saya agak lupa. Ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Langit berikutnya ketemu sama Nabi Harun. Yang keenam ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketujuh, di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di situ kemudian beliau sebentar. Ketika sampai ketemu sama Nabi Musa, Nabi Musa itu menangis. Dikisahkan Nabi Musa menangis. Ditanya, "Ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis wahai Nabi Musa? Beliau mengatakan, "Saya ketemu Nabi Muhammad ini sedih. Sedih juga terharu bagaimana karena dia lebih muda dari saya, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku," katanya begitu. Setelah langit ketujuh naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha masih naik lagi ke Baitul Ma'mur. Naik lagi ke Baitul Ma'mur. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Jibril itu hanya sampai di Sidratul Muntaha. Ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sampai situ. Nganternya sampai situ. Beliau nggak berani naik lagi ke atas ke Baitul Ma'mur namanya. Kata Jibril, "Kenapa nggak sampai ke atas lagi?" Kata beliau, kata Jibril, "Kalau sampai ke atas lagi saya akan terbakar." Itu malaikat. Nah, Nabi seperti apa? Nabi yang manusia biasa, tapi itulah yang namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Sampai kemudian di atas, nanti prosesnya agak panjang, diberi wahyu oleh Allah secara langsung. Diperintahkan untuk sholat 50 waktu. 50 waktu. Jadi kalau sholat 50 waktu itu tiap 15 menit kita harus sholat. Oke. Satu hari satu malam, setiap 15 menit kita harus sholat. Nah, uripe ndok masjid harus sholat. Akhirnya turun, Nabi nggak protes. Nabi nggak protes, diberi tugas, kamu sampaikan umatmu 50 kali sholat dalam 50 kali sholat dalam sehari semalam. Begitu turun sampai Nabi Musa yang protes. Gak akan mampu umatmu gak akan mampu 50 kali dalam sehari semalam. Fas'alu at-takhfif, mintalah pengurangan. Zaman saat ini kenapa? Jaluk diskon lah gitu, jaluk pengurangan, gak akan mampu. Akhirnya naik lagi, dikurangi, naik lagi, minta dikurangi lagi, gak akan mampu, sampai akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari. Sholat maktubat itu, sholat fardu itu. Begitu kemudian turun sampai Nabi Musa itu masih minta lagi. Umatmu gak akan mampu, katanya begitu. Kata Nabi, aku wis sungkan. Saya sudah malu minta untuk didiskon lagi, ini sudah 5. Kata Allah, ya 5 yang harus kamu kerjakan sama umatmu 5 kali dalam sehari, tetapi pahalanya tetap seperti orang yang sholat 50 kali. Oke. Kemudian turun dan begitu seterusnya sampai malam itu kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah, kembali kepada kaumnya.
sampai pagi-pagi beliau ada di Hijr Ismail, pinggir Ka'bah situ kan ada tembok yang bulat begitu Pak, itu namanya Hijr Ismail. Dulu itu Hijr Ismail masuk bangunan Ka'bah. Beliau ada di situ dan kemudian ditemui oleh Abu Jahal. Diceritakanlah bahwa malam tadi saya begini sampai ke Palestina, sampai Sidratul Muntaha, sampai Baitul Ma'mur. Yang namanya juga Abu Jahal, bapaknya kegoblokan, tentu tidak percaya. Dan oke lah, nanti banyak lagi ceritanya. Saya sambung dengan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran ya yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pertama begini. Yang pertama tadi, bahwa Rasulullah dibuka dulu hatinya, dicuci dulu oleh malaikat, kemudian diberikan tambahan iman, hikmah dan ilmu. Ini menjadikan kita memahami bahwa kenapa harus ada kebersihan sebelum bertemu dengan Allah. Kita sekarang ada yang mengatakan dalam satu riwayat as-sholatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang beriman. Berarti kita sebelum sholat diwajibkan untuk membersihkan diri kita. Sederhananya dengan wudhu. Kalau junub ya harus mandi. Seharusnya itu bukan sekedar, kalau orang mau khusyuk, bukan sekedar wudhu saja, tapi hatinya dibersihkan. Kenapa orang nggak bisa sholat dengan khusyuk? Hatinya yang nggak bersih. Hatinya yang nggak bersih. Kalau bersih, insya Allah khusyuk. Insya Allah khusyuk. Pikirannya sing arane utang, sing arane duit bonon tinggone barang itu, insya Allah nggak keling-kelingan waktu sholat nih, insya Allah hatinya bersih. Caranya begitu. Hati kita sebagai seorang muslim harus dibersihkan daripada kesyirikan, harus dibersihkan daripada riya, harus dibersihkan daripada dendam, harus dibersihkan daripada iri dan dengki. Dan itu adalah salah satu syarat orang itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah nanti ada hari di mana harta anak-anak gak ada gunanya, gak bermanfaat buat kita. Nek nok dunya manfaat banget. Butuh apa perlu uang gitu kan. Butuh apa kita bisa nyuruh anak-anak kita untuk hajat kebutuhan kita. Anak-anak kita bisa bantu. Tapi nanti di akhirat gak bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat itu apa? Hati yang bersih. Makanya Rasulullah SAW pernah nih Pak Rasulullah pernah begini di dalam satu masjid, di Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah bilang kepada para sahabat, kalau jenengan pengen ngerti ahli surga, calon ahli surga, lihatlah orang yang masuk masjid setelah ini, katanya. Datang tuh masuk, ada orang masuk masjid, orangnya nggak dikenal, wajahnya masih basah dengan air wudhu sambil nenteng sendalnya, nggak dikenal nih orang. Besoknya begitu lagi, Nabi bilang begitu lagi. Kalian kalau mau lihat ahli surga, melbu masjid sampai 3 kali. Lalu kemudian ada seorang sahabat, karena saking penasarannya, begitu pulang dari masjid, ini sahabat tadi kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As, kalau tidak salah namanya, sahabatnya ini.
bilang kepada orang tua tadi, wahai bapak, saya boleh bertamu nggak di rumahmu? Oh boleh, silakan. Akhirnya diikuti sampai rumah. Begitu nyampe di rumah, Abdullah bin Amr bin As bilang, boleh nggak saya nginep? Boleh nggak saya nginep? Kayaknya saya ini diusir sama orang tua saya. Oh boleh, silakan nginep. Tujuannya apa? Menyelidiki, pengen weruh rahasia tiang kalau wau, opo rahasia, opo amale, opo dongane kira-kira ngoten, opo amalan andalane kok sampai dek iki dijamin masuk surga sama Rasulullah. Ditelok-telok gitu ya. Kok ya biasa-biasa wae wong iki. Orangnya biasa aja. Ya salat wae salat, ya salat wae, kerja ya kerja, nyambut gawe ya nyambut gawe. Enggak ada yang istimewa gitu. Enggak ada yang istimewa katanya. Sampai akhirnya 3 hari kemudian pamit. Ya terus terang akhirnya. Terus terang wae Pak, saya ini penasaran sama jenengan ini. Kata Rasulullah, jenengan ini calon ahli surga, dijamin masuk surga. Kira-kira rahasiane opo? Tak sawang-sawang sampean itu biasa wae gitu. Salate ya biasa wae. Mungkin sedekah ya biasa wae. Apa rahasia? Kata beliau begini, mungkin iki sik mungkin. Kok nek nyebutno amalane kan ya sombong. Mungkin gitu ya. Saya ini tiap malam sebelum tidur, ya, sebelum tidur, semua orang yang pernah bersalah kepada saya maafkan. Saya ikhlaskan apa saja kalau ada tanggungan-tanggungan orang kepada saya ikhlaskan. Saya saya plongkan hati saya setiap malam. Sebelum tidur, saya doakan kebaikan untuk tetangga-tetangga saya, untuk saudara-saudara saya doakan kebaikan untuk mereka. Jadi saya tidur, kalau nggak balik misalkan, hati saya sudah plong, sudah tenang. Rupanya itu biqalbin salim, hati yang bersih, hati yang bersih. Jadi hatinya Rasulullah dicuci agar bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Niku sing pertama. Iki ana pira kok kayak pertama itu, jamine kok kayak pertama iki. Yang kedua, disingkat mawon. Yang kedua itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat untuk para nabi dan rasul yang ada di Masjidil Aqsa. Maknanya apa? Risalah Islam, agama Islam ini yang akan memimpin dan menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya, agama-agama samawi, agama-agama yang turun dengan wahyu Allah. Sebelumnya ada Yahudi, ada agama Nasrani. Meskipun dulu bukan juga namanya Yahudi dan Nasrani. Agama itu agama tauhid, Bapak Ibu sekalian. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Semuanya menyeru untuk ibadah kepada Allah saja. Allah yang Maha Esa, nggak ada yang lain. Ya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus setiap umat itu, kami utus satu orang rasul, utusan. Tugasnya apa? Ani'budullaha, menyeru kaumnya untuk ibadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama, risalahnya sama, cuma syariatnya belum lengkap, syariatnya dereng lengkap. Hingga Rasulullah SAW menggambarkan risalah Islam ini, agama Islam ini, ya,
digambarkan oleh Rasulullah kalau engkau datang ada sebuah bangunan masih ada isi ono bolong-bolong, masih ada lubang-lubang di tembok itu, maka saya inilah sebagai batu bata untuk menyempurnakan tembok itu. Kata Rasulullah sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Terus wonten ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang diridhoi oleh Allah adalah Islam sebagai agama. Oke. Terus agama yang lainnya gimana? Penganut agama yang lain bagaimana? Kita punya akidah, kita punya keyakinan. Kita punya keyakinan. Orang yang tidak memeluk agama Islam, nasib terakhirnya adalah di neraka. Itu akidah kita. Hadisipun Rasulullah ngeten. Jangan langsung ngecap saya teroris fundamentalis. Wah, sih gak toleran iki ngono ya. Gak toleran. Tapi hadisnya ngeten, Pak. Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah, tidaklah ada orang dari umat ini yang mendengar tentang ajaranku, mendengar tentang Muhammad yang membawa Islam, baik itu dia orang Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia mati dan tidak beriman dengan Islam ini, tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Hadis sahih. Hadis sahih. Kalau mereka punya keyakinan mereka akan masuk surga, terserah. Terserah. Tapi kita punya keyakinan sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Ini yang kedua. Jadi semakin kita yakin dengan adanya Isra Mi'raj, ada peristiwa Rasulullah mengimami para nabi dan rasul, Islam ini sebagai penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Bahkan pernah, niki pernah Umar bin Khattab niku Pak, maca Taurat. Pada satu kali ketahuan sama Rasulullah SAW. Padahal Quran sedang turun ini. Quran sedang turun. Taurat sudah dulu zamannya dibaca oleh Umar. Rasulullah marah dia. Rasulullah marah gitu. Kenapa kamu baca Taurat? Seandainya, kata Rasulullah, seandainya Musa niku kan sing mendapatkan Taurat, seandainya Musa hidup pada zaman sekarang, maka dia akan mengikuti syariatku, akan mengikuti syariat Islam, tidak membawa syariatnya yang dulu, tidak ya. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti sebelum hari kiamat, ya, akan turun. Itu juga dia tidak kemudian mendakwahkan agama Kristen, agama Nasrani, tidak. Tapi dia mengikuti agama Islam, mendakwahkan agama Islam. Nabi Isa akan menghancurkan salib nanti ketika sudah datang waktunya, tanda-tanda hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ketiga adalah tentang sholat. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana prosesnya, bahwa sholat ini satu-satunya gitu ya, satu-satunya ibadah yang langsung diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui malaikat Jibril. Kalau yang lain ayat-ayat Quran
ya, tentang zakat, tentang puasa dari dalam Quran lewat malaikat Jibril. Khusus sholat, Nabi diundang oleh Allah langsung ke Baitul Ma'mur sana. Ini merupakan kekhususan, keistimewaan syariat sholat. Maka kemudian kita ini jangan gampang-gampang meninggalkan syariat yang satu ini. Bukan yang lain boleh, enggak. Tapi yang satu ini tolong dijaga sampai mati. Bahkan untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan kita, uzur-uzur kita diberi uzur banyak sekali. Yang penting kita bisa melakukan sholat dalam kondisi apapun. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Sholatlah kalian dengan berdiri. Kalau nggak bisa duduk. Kalau nggak bisa berbaring. Kalau nggak bisa ya isyarat. Nek gak iso ya disolati berarti bisa. Ya. Kondisi apapun harus sholat. Ya pingsan ya nggak mungkin orang pingsan kon sholat. Wong turu barang ora oleh sholat. Nanti kalau sudah bangun dia sholat. Dalam kondisi apapun. Ada yang memberi contoh gimana Pak ya? Ada biasa pulpen itu ya. Gini. Begini. Ada yang bilang begini, ini 5 ini rukun Islam. Begini. Ini yang pertama yang jempol ini syahadat, yang telunjuk ini sholat ya. Kemudian yang ini zakat, puasa, kemudian ibadah haji. Begini kan biasanya. Haji ini yang ini haji itu buat yang mampu. Saiki piro Pak jare Pak? 50 juta. 50 juta susuk 200.000. Nggih. Mugi-mugi lunas insyaallah nggih. Amin. Ini haji ya, kalau haji nggak mampu loh nggak apa-apa loh. Ini masih kepegang ini gitu kan. Kemudian puasa juga termasuk, kalau yang nggak mampu kan ada orang sudah tua gitu kan, atau sakit yang kira-kira tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya nggak apa-apa, nggak poso, tapi nanti bayar fidyah. Bisa diganti puasa ini loh, dilepas begini, ini masih kepegang. Ini kalau diumpamakan agama kita gitu. Termasuk ini zakat. Zakat ada zakat fitrah. Itu pun bukan tiap hari. Tiap hari nggak ada. Tiap hari bayar zakat fitrah 5 kali gitu nggak ada. Bahkan orang yang tidak mampu dapat zakat malah. Kita lepaskan nggak ada masalah. Nah coba ini tinggal 2 ini. Oke. Syahadat sama sholat. Begitu kita tidak sholat gitu, dilepas jatuh Pak. Jatuh. Maknanya apa? Ini pegang benar. Keimanan akidah kita ya, yang tersimbolkan di dalam syahadat itu dan kemudian sholat. Kadang kula niku nggih rada mikir. Zaman biyen kula sering tindak ten Jakarta gitu nggih. Naik kereta gitu, yang sholat itu loh dalam satu gerbong itu cuma 2-3 orang gitu, yang lain nggak sholat apa gimana. Naik bis juga begitu. Jadi sering yang dalam perjalanan itu mungkin dianggapnya rukshoh gak sholat ngono be, gak popo gak sholat perjalanan. Orang rukshoh itu dikosor. Orang yang dalam perjalanan itu dikosor, dijamak, dikosor. Yang 4 jadi 2. Yang 2 tetap 2 Pak, gak oleh jadi siji. Sing telu 1,5 mboten. Sing telu ya tetap telu, sing loro tetap loro, sing 4 tadi loro niku jamak kosor aturannya. Jadi sekali lagi ini masalah sholat nih. Anune nggih kata, faedahe nggih kata. Tiyang sing boten salat niku diancam
melebet neraka sakor namanya. Neraka sakor. Surat apa itu disebutnya? Masalakakum fi sakor. Apa yang menjadikan kamu masuk neraka sakor ini? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk wong-wong sing menegakkan sholat. Dulu kami enggak sholat waktu di dunia. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga dulu di dunia tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Jadi hati-hati nih. Sholat, sekali lagi, sholat ini penting. Sampai-sampai Rasulullah nyebutaken batasan antara kita dengan orang kafir itu ya sholat itu. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Janji atau batasan antara kita dengan orang-orang kafir, mereka itu adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan dengan sengaja, dia bisa dihukumi telah kafir, keluar dari Islam. Nek wonten niku perbedaan dalam fikih ya, hukum fikih iki hukumnya apa? Wong sing gak salat iki. Tapi sing negakno hukum niki negara, Pak. Nggih. Mboten ketua RT, takmir masjid mboten. Negara sing pakai hukum Islam. Itu bisa nangkepi orang-orang yang nggak sholat ini gitu. Terus diurus sesuai dengan hukum yang disepakati. Kalau ada orang Islam kok ora sholat didelok apa namanya, sebabnya apa? Nek males-malesan dikongkon taubat sampai dek gelem sholat, ya yustatab gitu, diminta dia taubat, diminta dia sholat, tetep gak gelem sholat, bisa dibunuh, hukum bunuh. Apa meneh sing menentang syariat sholat? Oh sholat itu ora wajib kok. Oh ya wis disian itu. Jamaah kang kula hormati, jadi begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Sholat wajib yang 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kita akhir-akhirkan. Jangan sampai kita akhir-akhirkan. Kalau bisa di awal waktu, apalagi sudah nunggu-nunggu waktu untuk bisa sholat berjamaah, Masya Allah. Begitu sudah selesai dengan 5 waktu ini, ditambah. Kan ada sholat-sholat yang lainnya. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat rawatib, ya, sholat nawafil. Karena ini yang akan menambah kecintaan Allah datang kula lan panjenengan sedaya. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, insyaallah niki sing terakhir, dari perjalanan Rasulullah Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Nggih, artine Isra niku perjalanan malam, Pak, nggih. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam bi abdihi, seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya, baik di Mekah maupun di Masjidil Aqsa di Palestina. Itu tempat yang sangat diberkahi oleh Allah. Linuriyahu min ayatina, agar kami beritahu dia, ya, agar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu tadi, agak balik dikit, itu Nabi juga bukan sekedar menerima apa namanya, menerima wahyu untuk sholat, perintah sholat, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Nah, ini juga ada ibrah tersendiri ya.
Orang tuh kalau sudah melihat dengan mata kepala, iku nek cerita kan yo luwih mantep gitu. Keyakinannya itu tambah kuat. Nah, Nabi diberi pengalaman untuk Isra Mi'raj ini dalam rangka itu juga menguatkan hati Nabi untuk kuat dalam berdakwah. Jenengan sing sampun kaji kan enak ceritane kaji. Nggih, no Arafah ngene rasane gitu kan. Bahkan disuruh ngajar fikih bab haji ku lho iso kira-kira. Enak ceritane, mantep ngono. Sing ngringekno ya melok mantep. Tapi nek mohon maaf nggih niki. Kok ada guru belum pernah berangkat haji disuruh ngajar tentang fikih haji, kira-kira ya rada gak mantep. Nggih. Kenapa? Belum merasakan sendiri bagaimana caranya, bagaimana manasiknya, bagaimana dia melempar jumroh harus desek-desekan dan seterusnya, gak ngerasakno. Dadi ya rada gak mantep. Mohon maaf. Dulu saya pernah belajar di sana, di Madinah. Terus kemudian pernah mendapat surat dari guru saya di pondok. Saya di sana dapat surat, dikirimi surat, ditulis dari sini, dari Indonesia. Dia mengungkapkan betapa beratnya mengajar fikih bab haji saat dia belum pernah berangkat haji. Nah, ini Nabi Muhammad SAW kalau jelaskan tentang neraka, jelaskan tentang surga kan enak gitu. Kenapa? Nabi melihat sendiri. Jadi lebih yakin gitu. Lebih yakin karena persaksian beliau terhadap ayatinal kubro, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Dan yang terakhir tadi saya ingin sampaikan adalah bahwa ini mukjizat. Isra wal Mi'raj tadi naik ke atas, itu adalah mukjizat dan sebagai ujian buat umat ini, ujian buat seluruh manusia. Kalau orang bisa mempercayai salah satu ini, insya Allah dia percaya kepada yang lainnya. Tapi begitu ini tidak lulus, nggak percaya, mengingkari, seterusnya dia akan ingkar. Begitulah yang terjadi dengan Abu Jahal. Saat tadi saya cerita di awal, pagi hari dia ketemu sama Abu Jahal, cerita begini, tambah kafirnya. Bahkan diundang ini, Nabi Muhammad ini diajak, coba ceritakan kepada kaummu, tak kumpulkan nih orang-orang. Coba kamu cerita. Agar apa? Ini Abu Jahal ingin memperolok-olok Nabi Muhammad SAW. Betapa nggak masuk akalnya ya ajaran Islam. Kira-kira begitu. Sampai kemudian setelah Nabi cerita tentang Isra Mi'raj itu, banyak juga orang yang sebenarnya mulai beriman mundur akhirnya, nggak jadi beriman. Akhirnya ada orang kafir itu kemudian bilang begini, ada satu lagi orang yang kira-kira kalau dia juga nggak percaya, habis tuh Islam tuh. Pendukungnya Nabi habis, wis gak ono sing percaya. Nek wong sitok iki gak percaya, melok gak percaya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar didatangi, kemudian dia bilang, Muhammad itu loh, mabengi jarene ngene teko Mekah nak Palestina terus munggah nok Sidratul Muntaha. Percaya tak sampean? Apa kata Abu Bakar? Kalau itu yang dikatakan Muhammad, pasti saya percaya loh. Jangankan yang seperti itu katanya. Wong barang sing jelas-jelas ireng, hitam, Nabi Muhammad kok bilang itu putih, saya akan bilang putih loh, sampai gitu. Niku Abu Bakar As-Siddiq. Makanya setelah itu kemudian beliau disebut dengan As-Siddiq,
orang yang percaya, orang yang membenarkan cerita atau kisah Isra wal Mi'raj itu. Nah, kita ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, percaya enggak dengan sekian banyak syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, diajarkan oleh Nabi kepada kita semuanya? Itu juga ujian. Disuruh sholat, ini ujian. Nanti ada neraka, ada surga, ujian buat kita. Kalau nggak percaya, berarti kita ini kata anak muda, followernya Abu Jahal. Kalau kita nggak percaya dengan ajaran Islam ini akan membawa kepada surga Allah, berarti kita ini pengikutnya Abu Jahal. Tapi begitu kita dengan iman kita mengimaninya dengan sebaik-baiknya, kita insya Allah pengikutnya Nabi Muhammad, pengikutnya Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ujian di dunia ini ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita di dunia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kita semuanya. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, itu yang akan selamat, itu yang akan sukses, itu yang akan berhasil, akan beruntung, orang yang paling baik amalnya. Wah, itu bisa panjang itu ahsanu amala. Satu saja seorang sahabat Abdullah bin Umar mengatakan ahsanu amala itu adalah aura'uhum an ma'asillah, orang yang paling jauh dari maksiat kepada Allah. Wa asra'uhum fi ta'atillah, orang yang paling cepat bersegera untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua sifat ini ada pada diri kita, ada yang ngajak maksiat, ada yang awe-awe ngajak maksiat, no, tidak, kita tolak ya. Ada orang atau tidak ada orang, kita tolak yang namanya kemaksiatan itu, kita hindari sejauh-jauhnya. Tapi begitu ada ketaatan, bentuk amal soleh, gotong royong, mau sholat jamaah, itu kita yang paling duluan datang. Kita yang paling duluan, kalau misalkan ajaan sodako, kita paling duluan nyumbang. Kita yang jadi tauladan di dalam hal itu, dalam kebaikan-kebaikan. Itulah yang disebut ahsanuhum amala, orang yang paling baik amalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang bisa saya sampaikan ya, datang malam hari ini. Semoga bermanfaat buat diri pribadi saya, semoga menjadi peringatan buat saya untuk selalu memperbaiki diri saya, dan kalau ada manfaatnya buat jenengan nggih, monggo, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah-salah, itu dari diri saya dan juga dari setan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.